Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat malam Kak Torik. Izinkan kami dari kelompok J5 untuk mempresentasikan hasil program kami dan database kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Inan Francisca dengan NIM akhir 78. Saya Sondang Subuyan NIM akhir 36. Dan saya Naramolati SDM dengan NIM akhir 103. Nah, selanjutnya pertama-tama kami akan menjelaskan database kami terlebih dahulu. Database kami itu terdiri dari eh, 7 data. Yang pertama itu ada data mungkin sesuai urutannya itu ada data pesanan. Data pesanan ini terdiri dari kode pesanan yang menjadi primary key-nya dan nomor ID, nama barang, harga barang, dan jumlah barang serta total harga. Lalu ada data formula yang sebagai primary key-nya yaitu nomor urut karena agar menjadi pembeda dan kemudian ada kode formula, nomor ID, kode pesanan, kode bahan, nama bahan baku dan satuan serta jumlah bahan. Kemudian ada data bahan baku yang primary key-nya juga yaitu nomor urut sebagai pembedanya yang kemudian terdiri dari kode formula, kode bahan, nomor ID, kode pesanan, nama bahan baku, satuan dan jumlah bahan yang digunakan. Lalu kemudian ada data persediaan barang, yaitu data mengenai bahan baku apa saja yang dimiliki oleh CV Master Multijaya, yaitu ke primary key-nya ada kode bahan baku, kemudian ada nomor ID, lalu ada nama bahan baku, ada satuan, jumlah bahan bakunya, kemudian jumlah bahan baku digunakan serta persediaan, jumlah persediaan. Nah, lalu kami juga memiliki data pembelian. Data pembelian ini berisi kode pembelian sebagai primary key, nomor ID, kode pesanan, tanggal pesanan, total harga, metode pembayaran, dan tanggal pembayaran. Lalu ada data transaksi, yaitu ada kode transaksi sebagai primary key, nomor ID, kode bahan baku, nama bahan baku, satuan harga satuan, jumlah persediaan, jumlah bahan baku, jumlah bahan yang dibeli, dan juga total harga. Lalu yang terakhir tuh ada data user. Data user itu berisi identitas dari para staff. Yang pertama ada nomor ID sebagai primary key, username, divisi, dan password. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja program kami. Jadi untuk yang pertama, untuk di form 1 itu kita melakukan login terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu ada untuk formulatornya. Di sini untuk formulator, masukkan nomor ID-nya itu eh, seperti ini. Formulator bukan itu loh. Formulator ada sari kok. Ya, itu revisinya pasti disuruh nambahin hide ininya password. Nah, untuk formulator sendiri itu ada 4 aktivitas. Untuk yang pertama itu untuk menginput pesanannya. Nah, di sini untuk mulai menginput pesanan, pertama dimulai dulu dari membuat ordernya. Nanti langsung terisi otomatis untuk kode pesanannya. Lalu dimasukkan untuk nama barangnya, ukuran 100 mili. Kemudian ditentukan juga untuk hand sanitizer ini harganya berapa. Misalkan untuk 100 mili itu harganya 15.000. Untuk jumlah bahan yang dibeli, di sini dimasukkan untuk berapa hand sanitizer yang akan dibeli. Kemudian ditekan tombol hitung untuk menentukan jumlah harga yang akan dibayar. Nah, sudah seperti ini, lalu dipencet untuk tombol input untuk dimasukkan data ini ke database-nya. Nah, yang di sini sudah terlihat kalau di database-nya itu sudah berhasil terinput. Kemudian yang kedua itu untuk mengecek data pesanan.
Nah, dari sini udah kita lihat yang tadi sudah di-input itu sudah masuk juga di data grid view yang ini. Kemudian yang selanjutnya itu untuk menginput formulanya. Yang pertama, ditulis dulu untuk kode pesanannya. Misalnya kita menggunakan kode pesanan yang tadi. Lalu ngecek make formula. Ditentukan juga nanti untuk produk yang dibuat itu bahan bakunya apa saja. Misalkan Aquades sudah terisi langsung ada bahan bakunya beserta dengan satuannya. Ditentukan juga jumlah bahan baku yang ingin dipesan. Lalu tekan input. Nah, untuk pertanyaan ini, jika bahan baku yang digunakan itu hanya Aquades saja, maka langsung dipencet yes saja. Tapi kalau misalnya ada bahan baku yang diperlukan selain Aquades untuk membuat eh, produk yang akan dijual, itu harus di-input ulang lagi. Misalkan bahan baku kedua yang dibutuhkan itu alkohol, dimasukkan juga jumlahnya, tekan input. Nah, misalkan hanya ini saja yang digunakan untuk membuat produk, maka langsung saja dipencet oke. Lalu bisa dilihat untuk di database-nya, data formula yang baru saja di-input itu untuk yang nomor 15 dan 16. Kemudian yang terakhir untuk si formulator adalah untuk mengecek data formulanya. Nah, di sini juga untuk yang tadi kode pesanannya yang sebelum-sebelumnya itu bisa dilihat apa saja yang bakal dipesan oleh si formulator ini. Nah, sekarang kita masuk ke staf gudangnya. Kita masukkan nomor ID yang sudah terhubung dari database di staf gudangnya. Kita masukkan nomor ID staf gudangnya itu. Username-nya itu Tiga kosong tiga tiga. bukan. Oh, udah ya benar. Siapa? Siapa itu? Oke, di bagian yang gede. Masuk ke cek data formula. Nah, data formula itu udah masuk dari database yang sudah terhubung tadi dari formulator. Nah, sudah terlihat data-data dari data formulator tersebut dimasukkan di data grid view di data formula di data persediaan barang, baru back, lalu ke data bahan baku. Nah, data bahan bakunya juga sudah ada dari formulator tadi, sudah terlampir dari database di data grid view data bahan bakunya. Lalu kita menginput data persediaan barangnya. Nah, misalnya kita memilih nama bahan bakunya itu alkohol 96%. Nah, kode bahan bakunya itu sudah terinput BB001 dan total persediaan barangnya itu sudah terinput yaitu 80 dengan satuan liter. Nah, misal kita ingin menambahkan total penambahan persediaannya itu misalnya itu 50. Kita input. Nah, persediaan itu sudah berhasil diupdate di data persediaan barangnya. Digeser udah, digeser. Cerita dulu digeser. Coba digeser. Pakai di bawah nih, kursor bawah. Kursor bawah dekat baterai, dekat baterai. Ini.
Geser atas, geser kanan, atasnya. Ya, atasnya. Ini. Bukan atasnya, atasnya. Nah, ini kan ada kursor. Jadi 130. Nah, sudah ditambahkan di database yaitu di 130. Lalu kita menuju ke data persediaan barangnya. Nah, data persediaan barangnya sudah masuk di data grid view yang sudah terhubung di database. Misalnya alkohol 96% tadi itu sudah ada di database itu 130, nah terhubung ke program ini jadi 130 liter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai form accounting. Nah, kita itu dulu no ID accountingnya yaitu, nah di sini tuh memang di setting agar yang bisa masuk adalah angka dan 7 karakter. Nah, ini namanya Maya Anjani. Accounting, kita isi. Lalu di accounting dia bisa melakukan 5 aktivitas. Yang pertama itu mengecek data persediaan barang. Gunanya tuh untuk mengetahui berarti persediaan barangnya tuh sisa berapa aja seperti itu. Nah, ini sama seperti form-form sebelumnya. Jika memang tadi terdapat update dari gudang, maka dia akan mengupdate juga di sini. Lalu dia juga bisa menginput pembelian. Jadi jika ada pembeli yang melakukan pembayaran, dia bisa melakukan inputnya di sini. Nah, di sini memasukkan kode pesanan yang telah dibuat sebelumnya oleh formulator. Misal, eh, misal di sini kita lihat, anggap saja, kita melakukan pembayaran pada P004, maka otomatis akan terbuat kode pembelian yaitu PB004 yang harganya juga sesuai dengan pesanan 004 yaitu 200.000. Kemudian memilih metode pembayarannya yaitu transfer Bank Mandiri misal. Ini tidak bisa kode pembelian sudah ada karena memang di data pembelian itu apa namanya sudah ada kode PB004 seperti itu. Kita back saja, tapi seperti itu kurang lebih jalan programnya. Lalu ada input data transaksi, yaitu berguna untuk menghitung EOQ, yaitu poin utama dari program ini. Yang pertama, kita pencet dulu melakukan transaksi, maka akan tergenerate kode yang melanjutkan dari transaksi sebelumnya. Jadi, misal dari transaksi sebelumnya itu terakhir adalah PB kos. Transaksi terakhir itu adalah transaksi 5, maka selanjutnya akan ada transaksi 6. Lalu misal kita melakukan akunting akan melakukan pembelian untuk NaOH yang sudah tergenerate juga kesatuannya dan jumlah persediaan barangnya. Misal akunting ingin membeli sebanyak 200 kilo lagi NaOH, kemudian mengisi biaya pesannya tuh misal 2.000, biaya simpan per kilonya yaitu Rp1, dan harga satuannya itu anggap saja 5.000, maka kita hitung EOQ-nya, yang kemudian langsung muncul berapa EOQ yang harusnya atau barang yang harusnya dibeli oleh akunting yaitu 895 kilo. Dan kemudian total harga ini adalah hasil perkalian dari harga satuan dan EOQ-nya. Kemudian kita input, kemudian akan masuk ke sini. Dari pas dulu. Maaf. Yes. Nah, langsung masuk. Transaksi 6, NaOH. Kemudian kita back. Kita lihat data transaksi. Nah, data transaksinya tadi sudah ada. Dia di sini tidak bisa melakukan verifikasi atau apa karena dia hanya cuma bisa mengecek. Ini tadi terakhir inputan transaksi 6 sudah masuk juga. Selanjutnya
akan dijelaskan oleh Kes untuk direktur utama. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir yaitu untuk si direktur utamanya. Langsung mulai saja untuk melakukan loginnya. Nah, jadi untuk direktur utama itu sendiri, dia tidak melakukan input apapun, tapi lebih untuk mengecek dan memverifikasi untuk data-data yang sudah diinput oleh aktor-aktor lainnya. Untuk yang pertama, itu direktur utama itu mengecek data pesanan. Jadi di sini direktur utama itu hanya bisa melihat data-data pesanan yang ada yang sudah diinput sebelumnya oleh aktor-aktor lainnya. Begitu juga untuk yang data bahan bakunya itu, direktur utama juga hanya bisa mengecek data bahan baku apa saja yang tersedia di perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu data transaksi. Di sini data transaksi ini direktur utama ini akan memberikan verifikasi untuk memberikan verifikasi kepada aktor accounting untuk boleh melakukan transaksi atau pembelian terhadap bahan-bahan baku yang sudah diinput oleh accounting. Di sini direktur utama akan memencet tombol verifikasi. Nah, untuk hasilnya itu nanti bisa direkam untuk hasilnya datanya sudah berhasil diverifikasi. Jadi di sini untuk semua data transaksi dan bahan-bahan baku yang ada di data transaksi ini sudah bisa dibeli oleh accountingnya. Kemudian yang selanjutnya adalah data persediaan barang. Yang data persediaan barang ini juga akan diverifikasi oleh direktur utama sama seperti tadi, hanya untuk tinggal diverifikasi oleh direktur utama. Nah, itu semua, nah begitulah jalan running program kami yang dilakukan oleh aktor-aktor dari CV Master Jaya. Nah, semua inputan tersebut sudah langsung otomatis masuk ke database seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, sekian dari kelompok J5. Apabila terdapat salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin.